Halo anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang membran sel dan transportasi zat. Oke, sekarang kita langsung aja coba perhatikan gambar berikut. Oke, nah dari gambar ini adalah gambar membran sel ya. Tadi fungsi membran sel adalah sebagai tempat keluar masuknya zat pada sel itu ya. Nah kita perkecil dulu ini. Oke, ini ya. Komponen yang menyusun membran sel itu ada 3, ada lipid, ada protein, dan ada karbohidrat. Oke, lipid. Ini kita perkecil dulu fosfolipid bilayer ini ya. Di sini mengandung ada fosfat dan lemak atau lipid itu. Nah, jadi fosfat ini bersifat hidrofilik, sedangkan lipid ini bersifat hidrofobik. Jadi dia tidak suka air. Ya, makanya karena dia tersusun atas bersifat hidrofilik dan hidrofobik ini, membran sel ini sangat selektif permeable. Oke. Nah, jadi dia membran sel ini fosfolipid bilayer ya, karena tersusun atas 2 bagian ini tadi. Yang kedua, komponen penyusun membran sel adalah protein. Nah, jadi ini proteinnya ada 2, ada protein perifer dan ada protein integral. Yang ketiga, komponen penyusunnya tadi adalah karbohidrat. Karbohidratnya ini ya, glikoprotein, jadi karbohidrat yang menempel pada protein, jadi disebut glikoprotein. Kemudian ini glikolipid karena karbohidratnya menempel pada lipid ya, pada struktur fosfolipid bilayer ini di salah satunya. Oke, ini komponen penyusun membran sel. Kemudian langsung ke transportasi zat. Jadi transportasi zat yang terjadi pada membran sel itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, transportasi aktif. Nah, kenapa dibilang transportasi aktif? Karena transportasi ini membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan dalam transportasi aktif ini berupa ATP. Karena dia melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi ya. Nah, transportasi aktif ini kita bisa bedakan menjadi 2 bagian. Ada eksositosis, endositosis. Nah, itu salah satunya ada eksositosis, endositosis. Nah, jadi kalau ekso ini dia kan mengeluarkan zat pada sel itu, berarti ini dia melibatkan sel-sel sekretori. Misalnya sel pankreas mensekresikan hormon insulin. Kemudian kalau endositosis ini berarti dia masuknya zat ke dalam sel itu. Nah, cara masuknya ini ada 2, secara fagositosis dan pinositosis ya. Fago dan pino. Nah, kalau fagositosis ini berarti zat yang dia telan atau yang masuk ke dalam membran sel itu adalah zat padat. Kalau pinositosis ini berupa cairan. Nah, selain eksositosis dan endositosis ada lagi contoh transportasi aktif, misalnya pompa ion, kotransport seperti itu. Oke ya, jadi transportasi zat tadi ada 2. Pertama aktif, sudah Ibu jelaskan sebagian. Kemudian yang kedua, kita fokus yang kedua ya, transportasi pasif. Berarti dia tidak membutuhkan energi. Nah, transportasi pasif ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Ada proses difusi dan proses osmosis. Nah, anak-anak, misalnya pernah kan, semuanya pasti pernah menggunakan parfum. Nah, saat kita menyemprotkan parfum, apa yang terjadi? Oke, misalnya yang semprotkan parfum hanya Ibu. Di dalam ruangan ini ada banyak orang. Nah, semua orang bisa menciumnya enggak yang ada di dalam ruangan ini? Semuanya pasti bisa menciumnya. Kenapa? Nah, ini salah satu contoh proses difusi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, partikel, zat atau ion gas yang terdapat di dalam parfum ini menyebar ke dalam ruangan tersebut, di dalam ruangan tersebut ya, sehingga orang-orang bisa menciumnya karena dia sudah mengkontaminasi ruangan tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa difusi itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, seperti itu. Jadi yang berpindah adalah zatnya. Oke, tadi sudah ya di salah satu contoh transportasi pasif itu tadi difusi, tadi juga sudah diberikan contohnya parfum. Selain penyemprotan parfum juga contohnya yang sering kita lakukan adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, itu juga salah satu contoh
proses difusi atau dalam respirasi sel. Nah, sekarang contoh osmosis. Nah, untuk contoh transportasi zat secara osmosis ini kita bagi dalam dua bagian, pada tumbuhan dan pada hewan. Karena tumbuhan ini adalah yang berdinding sel, kalau hewan yang tidak berdinding sel. Nah, di dalam proses transportasi ini kita harus mengenal ada 3 jenis larutan. Ada larutan yang isotonik, hipotonik, dan hypertonik. Nah, misalnya proses osmosis pada tumbuhan, misalnya kita contohlah misalnya kentang. Nah, jika kentang kita simpan dalam larutan yang isotonik, maka akan terjadi flasid. Misalnya isotonik ini berarti dia konsentrasinya sama ya, luar dan dalamnya. Maka dia akan mengalami flasid. Kentangnya misalnya kayak lembek-lembek gitu ya. Nah, kalau di dalam larutan yang hipotonik, si kentang ini akan mengalami turgid. Jadi membengkak seperti itu ya, membengkak. Karena apa tadi? Osmosis adalah perpindahan air dari larutan yang hipotonik ke larutan yang hypertonik. Jadi air dari luar ini masuk ke dalam sel kentang ya. Jadi membuat si kentang ini mengalami turgid. Oke, sedangkan pada larutan yang hypertonik si kentang akan mengalami plasmolisis ya, karena di luar ini konsentrasi di luar kentang itu sangat tinggi, maka cairan yang terdapat pada kentang itu terus keluar. Jadi kentang ini mengalami ukurannya yang makin mengecil ya, agak mengecil ya. Kemudian kalau pada hewan, nah kalau pada hewan misalnya contohnya sel darah merah, kalau kita taruh di dalam larutan yang isotonik dia masih dalam keadaan yang stabil. Tapi kalau pada larutan yang hipotonik dia akan lisis, pecah, karena tadi berpindah terus dia ya. Yang terdapat pada sel darah merah itu terus keluar untuk menyeimbangkan konsentrasi luar dan dalam agar sama. Maka dia akan, maksud saya cairan dari luar itu terus masuk ke dalam sel darah merah. Makanya sel darah merah sampai membengkak dan pecah dia ya. Nah, kalau pada larutan yang hypertonik, sel darah merah, cairan yang terdapat di dalam sel darah merah ini terus keluar untuk menyamakan konsentrasi sampai dia mengkerut. Akhirnya dia mengkerut, maka dia akan mengalami namanya krenasi. Kalau yang ini tadi membengkak, dia pecah karena dari luar masuk ke dalam. Kalau yang ini dari dalam masuk, dari dalam ini keluar, ya keluar. Jadi osmosis, Ibu tekankan lagi, adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Ibu juga ingin anak-anak membuat percobaan sendiri agar anak-anak bisa memahami dengan baik bagaimana proses osmosis dan difusi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu juga akan mencontohkan sedikit penerapan difusi dan osmosis. Nah, Ibu mau anak-anak juga melaksanakan praktek ini, nanti anak-anak videokan dan kirim di Google Classroom ya. Nah, ini contoh ya, contoh. Nanti anak-anak bisa menggunakan yang lain. Nah, proses difusi. Ini Ibu menggunakan tinta. Nanti anak-anak bisa pakai misalnya kecap atau betadine. Nah, di sini anak-anak misalnya masukin tintanya atau yang apa yang anak gunakan, misalnya kecap. Nah, gunakan timer berapa lama waktu yang dibutuhkan agar semua warnanya sama ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar semua warnanya merata, tercampur rata ya, sama. Ini contoh difusi ya. Nah, jangan lupa anak-anak videokan apa yang anak gunakan ya. Boleh tadi apa? Kecap, misalnya betadine ya. Oke, sekarang osmosis. Nah, osmosis di sini Ibu menggunakan kentang. Menggunakan kentang, anak-anak bisa menggunakan labu misalnya ya. Banyak lagi misalnya yang agak keras-keras dia ya. Oke, yang pertama cairannya nggak perlu kita apa-apakan ya. Yang pertama cairannya tidak perlu kita apa-apakan. Yang kedua, misalnya di sini Ibu menggunakan garam, anak-anak bisa menggunakan gula ya untuk membandingkan konsentrasinya. Nah, gelas kedua Ibu menggunakan 1 sendok garam, agak banyak ini sih. Nah, gelas ketiga Ibu masukin 2 sendok ya, 2 sendok. Nah,
Sebelum anak-anak memasukkan kentang, pastikan ukuran ketiga biji kentang ini, bukan 3 biji juga ya, punya 3 bagian yang udah dipotong-potong. Ini harus sama, anak-anak harus ukur dulu berapa panjangnya, diameternya, agar bisa membandingkan setelah direndam di dalam cairan ini. Misalnya anak-anak menggunakan waktu misalnya 5 menit, 10 menit, boleh ya, nanti anak-anak bikin tabel percobaannya. Ya, Ibu aduk dulu deh garamnya biar merata ya. Oke, baru Ibu masukin. Ya, kita tunggu sampai 5 menit pertama, habis itu 10 menit. Jangan lupa buat tabel, oke? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, jangan lupa dilaksanakan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.